Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan materi kita ya. Kita akan mencoba hands-on langsung untuk menginstall web server ya. Ada beberapa komponen yang perlu kita install nanti di web server kita ya, yaitu diantaranya adalah Apache. Kita akan pakai Apache untuk web servernya. Alternatifnya Anda bisa menggunakan Nginx atau LetDBD ya, silakan. Kemudian kita akan install PHP untuk server-side programmingnya. Kemudian kita akan install MariaDB atau MariaDB ini adalah versi free dari MySQL ya. Karena MySQL diakuisisi oleh Oracle sehingga dia punya versi berbayar, akhirnya developernya membuat versi MariaDB. Kemudian kita juga akan install FTP server untuk mengirimkan file mengupload file dari server kita, dari PC kita ke server. Nanti yang kita akan upload adalah filenya WordPress. Ya, kita akan install WordPress. Kemudian agar memudahkan, kita akan membuat user khusus untuk mengupload itu. Jadi nanti user ini home directory-nya ada di web servernya langsung, gitu ya. Oke, kita akan mulai saja. Kemarin ada yang bertanya, Pak, apakah harus menggunakan putih? Ya, sebenarnya enggak juga. Ya, ada banyak yang lain. Kalau Anda menggunakan Windows 10 update yang terbaru, itu bahkan Anda bisa menggunakan comment. Ya, ini untuk Windows 10 ya. Yang Windows 7 belum. Ya, oke. Perintahnya adalah SSH user kita di servernya. Ini server saya. Kita masukin passwordnya. Nah, oke, kita masuk nih di server kita sekarang. Nah, cuman karena ini menggunakan command prompt ya, saya pribadi sering salah gitu ya. Jadi sering salah perintah, salah komen saya suka lupa ini apakah di Windows ataukah di Linux ya. Jadi kalau saya pribadi lebih suka pakai putih sehingga tampilannya kan berbeda. Cuman kalau Anda nggak mau install putih, nggak masalah ya. Oke, sekarang langkah pertama adalah kita harus matikan bahwa server kita update ya. Oke, perintahnya adalah sudo apt-get update ya. Kita menggunakan perintah sudo super user do karena kita akan melakukan perubahan pada sistem ya. Jadi kita akan mengupdate apa-apa yang ada di sistem ini. Masukin passwordnya. Oke, kita tunggu sebentar. Apakah ada update terakhir sejak kita menginstall server ini ya. Oke, kebetulan nggak ada ya. Kalau begitu langsung saja kita install pertama Apache dulu ya. Perintahnya sudo apt-get install Apache. Nah, ini saya tekan tab ya. Apache 2. Oke, dia akan menginstall. Oke, sekarang kita cek apakah sudah running, sudah berjalan service Apache-nya. Sudo service Apache 2 status. Oke, sudah running ya. Nah, kalau keluar dari sini tekan Ctrl C ya. Sekarang kita cek apakah sudah benar running dia 10.171. Oke, ya. Berarti ini sudah kita bisa mengakses ke web server kita ya, Apache sudah running. Cuman ini masih belum bisa memproses bahasa PHP ya, dia hanya bisa HTML aja. Nah, maka berikutnya kita harus install PHP-nya. Oke. Perintahnya adalah sudo apt-get install PHP. Nah, gini aja. Nanti dia akan otomatis menginstal PHP yang versi terbaru ya. Ini mestinya versi di 7.8 mestinya. PHP version 74, maaf. PHP 74 ya. Oke, nah sekarang kita cek apakah PHP-nya sudah bisa connect ya dengan Apache-nya. Kita masuk ke direktorinya Apache ya. Di cd var www html. Nah, di sini ini kalau Anda pakai Xampp itu ada di htdoc ya. Itu kalau Anda pakai Xampp. Kalau di server di defaultnya dia ada di sini. Ini bisa diubah dari config-nya Apache ya. Tapi nggak kita lakukan sekarang.
Oke. Oh ya, di sini sudah ada filenya. Oke, saya hapus dulu deh lah. Oke, mau udah saya bersihkan ya. Nah, sekarang kita akan buat file namanya PHP config ya, untuk melihat PHP config-nya. Sudo nano misalnya info.php php info ini doang. Ctrl X ya. Kalau mau keluar, maaf. php info. Nah, kalau mau keluar ini ya, Ctrl X exit and save ya. Oke, sudah ada info PHP. Sekarang kita coba di sini /info.php. Nah, sudah ya. Berarti PHP-nya sudah oke, sudah jalan. Oke, what next? Kita akan install MariaDB. Oke. Kembali ke home aja deh. Sudo apt-get install MariaDB yang server ya. Oke. Nah, kalau sudah saya install MariaDB atau MySQL, kita harus setup dulu. Ini penting nih ya. Sudo MySQL secure installation. Nah, ini penting ini jangan sampai lupa. Ya, karena dengan ini kita akan men-setting password root-nya. Oke, karena belum ada, diantar aja. Ya, kita set root password. Yes, password-nya kita masukkan. Anonymous user, yes. Boleh login remote apa enggak? Sementara kita belum ya. Oke. Oke. Sudah. Sekarang kita cek apakah server berjalan. Sudo service MariaDB status. Oke, running ya. Ctrl C, exit. Sekarang kita coba masuk sudo MySQL menu root strip P ya. Ingat kalau Anda mau login menggunakan user root, maka Anda harus menggunakan perintah sudo super user do ya. Karena kalau enggak dia nggak akan mau. Oke, kita masukkan password yang tadi kita setting. Nah, masuk show database. Ya. Sudah. Sekalian mumpung kita di sini kita buat database-nya untuk WordPress ya. Oke. Database WordPress. Oke. Ya. Perintahnya ada apa aja? Nah, ini Anda akan pelajari nanti di mata kuliah basis data. Oke, exit. Sudah. Database sudah, kemudian apa lagi? FTP server. Oke, kita akan menggunakan ProFTPD. Sebenarnya banyak yang lain, tapi menurut saya lebih gampang konfignya yang ProFTPD. Sudo apt-get install ProFTPD basic. Oh ya, kalau Anda menggunakan distro turunan dari Red Hat, perintahnya yum ya. Yum atau DNF. Karena di sini saya menggunakan Ubuntu turunan dari Debian, maka perintahnya apt-get atau apt-install gitu ya. Oke, cek sudo service ProFTPD status running. Oke. Sip. Sekarang kita tinggal download WordPress-nya. Nah, baik, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat user yang dengan home directory langsung ke direktorinya Apache tadi ya, yang ada di sini. www.html. Nah, gitu ya. Jadi kita akan membuat user dengan home directory langsung ke sini ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah menggunakan add user, sekarang kita akan menggunakan sebaliknya, perintah user add ya. Sudo user add, kita buat strip D direktorinya, var www.html, kemudian namanya, misalnya uploader. Oke,
ya. Nah, bedanya dengan add user ini yang kemarin kita buat, kalau user add ini dia hanya membuat user saja. Kalau add user kan otomatis dia membuat user password ya. Nah, ini kita harus membuat password sendiri. Perintahnya adalah sudo passwd user nama usernya. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah membuat user uploader. Cek. Oke ya. Nah, user uploader di sini. Oke, kita bisa coba untuk login dengan user ini. Uploader at 192.8.10.71. Oke, sudah ya, login ya. Nah, seperti itu ya. Cuman nanti kita nggak pakai ini. Nanti ini akan kita disable aja. Kita akan gunakan ini untuk FTP. Ya. Nah, untuk FTP-nya, di sini saya menggunakan FileZilla FTP client. Ya, banyak FTP client yang lain. Cuman saya lebih nyamannya dengan FileZilla. Kita coba user yang tadi. Username-nya uploader. Password-nya upload. Portnya by default dia akan portnya 21 ya. Default. Oke, ya. Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita belum install si FTP servernya. Oke, ya. Install dulu. Get install pro FTP basic. Oh ya, sudah diinstal ya. Cek dulu, apakah dia nggak jalan? Pro FTPD status jalan. Oke. Loader. Oke, connection reviews. Oke, kita coba restart dulu deh. Service pro FTPD restart. Kalau masih nggak bisa, ini bisa nih, ya sudah. Kemudian kita coba nih buat file baru, bisakah? Tes permission denied, nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Nah, kita cek dulu permissionnya. www. Nah, di sana ada file HTML, directory ya, directory. Di sini read, write, execute itu untuk usernya root, read dan execute untuk grupnya root, read dan execute untuk other selain grupnya root. Ya, nah di sini kita nggak punya akses write. Oke, nah sekarang kita ubah dulu aja sedikit ya. Sebentar, nanti kita balikin lagi. Sudo chmod 757 ya. Oh ya, ini R rekursif ya, HTML. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita sudah punya akses write nih. Kita sudah punya akses write di sini ya. Harusnya sekarang kita bisa create new file. Nah, kan bisa kan? Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengupload si WordPress ya. Pertama kita download dulu WordPress. Oke. Kita download sini ya. Save. Oke. Sudah. Nah, sekarang dengan menggunakan activity tadi ya, kita upload ya. Upload filenya WordPress tadi. Nah, ini kita masuk sekarang. Nah, di sini kita bisa lihat, nah, sudah ada filenya WordPress. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ekstrak itu, ya.
Kita pindah aja ke direktorinya HTML. Oke, unzip ya. Kalau Anda masih belum punya unzip, Anda harus install dulu. Get install unzip. Ini kebetulan saya sudah install tadi barusan ya. Oke, kita unzip WordPress. Nah, sekarang kita punya direktori WordPress. Tuh kan, di direktori ya. Yang ini file, yang ini file, yang ini direktori. Oke. Nah, sekarang kita akan jalankan proses instalasinya. Dari server kita masuk ke direktori WordPress. Ya, oke. Di sini ada missing extension. Ya, kita harus install dulu yang namanya PHP MySQL. Sudo apt get install PHP MySQL. Yes. Oke. Sudah. Kita kembali ke sini lagi, kita refresh. Oh, maaf. Harus di restart dulu. Sudo service apache restart. Sudah. Nah, bisa kan? Oke. Let's go. Masukin database name tadi kita udah buat ya. WordPress, username-nya, root, password-nya, rahasia. Ya. Oke, submit. Nah, ini. Nanti ada yang salah di sini ya. Oke, kita coba. Database host-nya 127.0.1. Oke, nggak mau juga. Oke, kita cek ya apa yang salah. Oke, kita akan cek. Mungkin dia nggak mau pakai user root ya. Oke, kita akan buat user untuk MySQL ini, untuk WordPress ini. Dulu. Oke, nah ini maksudnya Anda sudah dapat ini ya di mata kuliah basis data ya. Create user, kemudian nama usernya apa? Misalnya admin, misalnya ya. Localhost identified by admin. Misal ya, ini passwordnya. Oke, sudah. Sekarang karena tadi kita udah buat database-nya WordPress, sekarang kita konekin user ini ke WordPress. Grant all privilege ke database WordPress titik bintang to wp admin at nih. Grant all privilege. Oh, kurang on-nya. Sorry. On. Nah, sekarang kita flash privilege. Ya, kita edit, kita cek, masuk MySQL menu admin, password, database. Oke, ya database sekarang saya hanya connect ke WordPress ya. Oke, sekarang kita coba lagi instalasinya di sini. Username-nya admin, password-nya saya samakan. Lokal host. Cek. Nah, udah bisa, cuman ini dia nggak bisa write to directory tadi, gitu ya, karena kan tadi dia nggak boleh write memang. Nggak masalah. Ini kita copy semuanya. Ya, copy semuanya. Copy. Kemudian kita ke directory yang tadi. Ini kita masih ingat ya, kita masih dalam database-nya. Kita exit dulu. Di sini kita masuk ke direktorinya WordPress.
Di sini kita buat file namanya wp-config.php. Nah, tadi ini kita paste di sini. Ini saya pakai klik kanan ya, klik kanan aja untuk pastenya. Jadi sekali lagi di sini di copy semua filenya, ya copy. Kemudian kita buat file wp-config di dalam direktorinya WordPress, klik kanan untuk pastenya. Exit and save. Oke. wp-config mana? wp-config. Nah ini, ya. Oke, sudah ada ya. Nggak masalah usernya root. Kita coba run di installation. Oke. Set title blog saya, username, passwordnya ya, karena ini weak password harusnya itu minimal dapat karakter, ada huruf besar, huruf kecil, tanda baca itu ya defaultnya. Win Malang ACID. Oke. Install. Oke. Sukses. Nah, gini ya. Jadi sekarang sudah jadi nih website kita. Loh kan. Loh, kalau mau login ya di wp admin. Amerika, passwordnya Asia. Oh ya, udah selesai. Oke, jadi inilah akhir dari perkuliahan kita, ya. Jadi kita udah belajar jaringan komputer mulai basic sampai routing, kemudian kita masuk ke server. Ini adalah setup server yang paling sederhana dan ini tidak untuk digunakan di production, ya. Ini hanya untuk lokal host kita aja. Karena apa? Karena banyak sekali di sini celah keamanannya, ya. Oh ya, contohnya lagi salah satu. Nah, ini kita harus mengembalikan si ini aksesnya ini agar dia nggak boleh write di directory HTML untuk other user. Nah, ini contohnya, ini salah satu kelemahannya. Gitu. Jadi untuk Anda bisa membuat di production site server yang live digunakan beneran, itu ada banyak hal yang perlu kita amankan. Nanti itu kita akan pelajari di mata kuliah keamanan jaringan. Oke. Baik, sampai di sini materi kita. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.